Halo teman-teman semua, kali ini kita akan menampilkan materi tentang hukum adat. Hukum adat itu seperti apa sih? Untuk memudahkan kalian memahaminya, kita simak videonya yuk. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai istilah hukum adat. Istilah hukum adat sendiri berasal dari terjemahan adat reh yang mula-mula dikemukakan oleh Snoek Hurgronje, kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven. Lalu selanjutnya adalah pengertian hukum adat. Pengertian hukum adat sendiri adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. Yang selanjutnya, kita akan membahas karakteristik hukum adat. Karakteristik hukum adat ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, wujud hukum adat, di mana sebagian besar tidak tertulis atau ius non scriptum, dan sebagian kecil berupa hukum tertulis seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja, uraian-uraian hukum secara tertulis seperti hasil penelitian yang dibukukan. Karena hanya sebagian kecil wujud hukum adat yang tertulis, maka hukum adat cenderung disebut sebagai hukum tidak tertulis. Yang kedua, hukum adat bersifat dinamis atau tidak statis. Dan yang ketiga, hukum adat berasal langsung dari kebudayaan rakyat, yakni berupa kebiasaan-kebiasaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pokok bahasan selanjutnya adalah dasar berlakunya dan kekuatan material hukum adat. Ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya mengatakan bahwa badan ataupun aturan hukum yang berlaku sebelum proklamasi kemerdekaan selama tidak dicabut dinyatakan berlaku. Yang kedua, Pasal 131 Indische Staatsregeling atau IS yang mempunyai kaitan erat dengan Pasal 163 IS yang mengatakan kepada orang Indonesia pada dasarnya berlaku hukum adat kecuali ada ketentuan-ketentuan lain atau penyimpangan. Pokok bahasan selanjutnya adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Di Indonesia sendiri terdapat bermacam-macam masyarakat hukum adat. Mungkin yang sering kita dengar adalah masyarakat adat Jawa, Bali, dan Sunda. Namun faktanya, menurut data yang dikutip dari Wikipedia, terdapat lebih dari 300 suku adat di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah masyarakat adat Dayak, Bugis, Toraja, dan lain-lain. Membahas tentang masyarakat hukum adat, apa sih hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia? Ada 5 hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Yang kedua, hak ulayat dan penguasaan tanah ulayat. Yang ketiga, hak pengelolaan atas ladang atau perkebunan. Yang keempat adalah hak perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang kelima adalah hak pengelolaan wilayah pesisir. Nah teman-teman, sampailah ke pokok pembahasan kita yang terakhir, yaitu konflik masyarakat hukum adat. Konflik masyarakat hukum adat dibedakan menjadi 2, yaitu vertikal dan horizontal. Konflik vertikal adalah konflik antara masyarakat hukum adat dan pemerintah sebagai penjamin hak atau kepentingan perusahaan atau proyek besar. Contoh, hutan-hutan perburuan yang terjadi pada orang-orang Amungme, Kamoro, Kerom, Asmat, dan Tubelo. Lalu, dusun-dusun sagu yang terjadi pada orang-orang Asmat, Kerom, dan Ayawasi.
Sedangkan konflik horizontal adalah sengketa yang terjadi antara masyarakat adat dari persekutuan yang berbeda. Contohnya adalah sengketa masyarakat adat Amungme dan Dani di Irian. Lalu, sengketa masyarakat adat Dayak Bahau dengan Bentian di Kalimantan. Teman-teman semua, apakah kalian tahu ternyata di Indonesia masyarakat hukum adat masih jauh dari kata sejahtera, di mana banyak sekali konflik yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat itu sendiri, dan kebanyakan menimbulkan kerugian bagi mereka. Jadi teman-teman semua, hukum adat dan masyarakat adat keberadaannya resmi di Indonesia, karena telah terjamin dalam regulasi dan juga merupakan entitas asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai suatu kesatuan bangsa harus menghormati keberadaannya dan menempatkan keberagaman sebagai pemersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.